Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 15 Maret 2024, hari Jumat. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Alright, langsung aja update untuk kemarin. Ya, seperti yang sudah saya bilang bahwa di H4, itu kita punya satu struktur area demand di 2160, dan pada saat saya live itu sudah saya katakan berulang kali bahwa hati-hati ya. Sebelum berita itu keluar, sebenarnya sih saya ngerepin harga itu turun dulu sampai ke 2160, baru kita ada konfirmasi untuk nge-buy ataupun nge-sell. Ternyata harga itu sebelum berita kemarin keluar itu berhenti di 2166 ya. Jadi ketika berita keluar, sebenarnya seperti yang sudah kalian lihat di story IG-nya Amandana, itu sudah saya share bahwa saya pribadi itu ada nge-sell di XAU USD di pucuk yang ada di sini di 2169 dengan take profit di 2161. Ya, di 2161 itu merupakan take profit saya. Jadi bisa dibilang kemarin itu saya sell karena ya logikanya dari technical adalah ini dari 2170 sudah lewat, kemudian retest, dan kemudian di sini juga ada engulfing juga ya kan di 1 jam sebelum berita keluar, dan didukung oleh berita yang keluar yang menurut saya itu hasilnya positif, walaupun hasilnya itu mix sebenarnya, tapi itu hasilnya positif bagi USD sebenarnya. Makanya saya pribadi menunggu at least 15 menit sebelum saya entry ya. Makanya kalau dilihat harga itu ketika berita keluar kan dibawa drop sampai ke 2162 sebelum akhirnya didorong lagi naik ke atas ya. Yang sudah saya bilang ini kemungkinan yang saya pribadi sih, pendapat saya pribadi pada saya sebelum entry itu, ini akan menjadi satu hal yang mirip dengan NFP kemarin ataupun pada saat CPI kemarin ya. Agak mirip ya, agak mirip. Ternyata bener aja harga itu dibawa turun, mungkin yang nge-buy itu kena ke stop loss semua, kemudian didorong lagi naik ke atas, kemudian ibaratnya kayak yang nge-sell tuh kena stop loss semua di 2170 ya kan, tepat banget. Dan di sanalah saya berpikir, oke, ini dia mengambil liquidity beberapa candle, dan mengingat itu ternyata mirip dengan CPI kemarin dan juga data inflasi kemarin. Ya udah, saya langsung entry ya di 2169 ya. 2169 saya entry dengan target itu adalah di bagian atas zona demand-nya di 2161. Jadi benar aja ketika naik sampai 2169, drop sampai 2161 dan sudah selesai sebenarnya. Nah, kemarin itu ya di area demand H4 ini sebenarnya saya worry untuk ambil posisi buy ya. Padahal kalau dilihat dari secara logika candlenya ya, ketika berita itu keluar 1 jam 2 jam berita itu keluar ya, harga itu selalu bolak-balik di area zona demand. Jadi sebenarnya ini saya worry apakah ini worth it untuk di buy atau enggak sebenarnya ya. Apakah layak untuk di buy, apakah masih oke untuk di buy atau enggak. Karena harga ini bolak-balik di area demand yang tidak memberikan konfirmasi apakah layak harga ini untuk lanjut naik atau enggak pasca berita kemarin ya. Dan ternyata bisa dibilang 3 jam setelah berita itu keluar ya, harga langsung drop sampai ke 2153. Bahkan terendah adalah di 2152. Jadi kalau kita bisa lihat berarti support yang benar-benar support ada di 2153,5. Jadi otomatis di area demand ini kita sudah selesai. 2160 itu kita bisa sudah selesai untuk masalah supportnya. Dan kalau saya bahas sedikit mengenai berita kemarin ya. Berita kemarin itu kenapa saya katakan positif bagi US sebenarnya ya. Yang pertama adalah ini apa namanya, data unemployment claim ataupun data pengangguran mingguan ya. Kalau dilihat data pengangguran mingguan ini direvisi turun ya, direvisi turun, which is good sebenarnya, dan data yang keluar itu juga di bawah ekspektasi dan di bawah data sebelumnya walaupun beda cuma 1000 ya. Tapi kalau dibandingkan dengan data minggu lalu ya, minggu lalu kan di 217, ternyata yang keluar kemarin direvisi turun menjadi 210.000. Jadi sebenarnya minggu lalu itu data unemployment claim-nya adalah hasilnya bagus ya. Dan ketika 210.000 keluar dan yang aktualnya
unemployment claim kemarin itu adalah di 209 ya, di bawah 218 dan lebih rendah juga dari 210. Ini menjadi faktor sangat luar biasa untuk US sebenarnya. Lalu untuk masalah bad-nya adalah sebenarnya sih nggak bad-bad amat ya. Ini sebenarnya kalau dari segi retail sales dan core retail sales itu bisa dibilang tidak terlalu jelek ya. Kenapa saya katakan tidak terlalu jelek? Karena yang pertama, data retail sales bulan lalu ya, itu menunjukkan ini kan di minus 0,8. Nah, ketika data kemarin itu rilis, ternyata terjadi revisi yang oke lah, nggak terlalu banyak ya, dari minus 0,8 ke minus 1,1. Itu cuma nambah lagi 0,3% doang ya. Tetapi kalau dicari dari minus 1,1 ke 0,6% itu sudah 15 ya, 15 kayaknya ya. Ya, sudah sekitar 10 lebih, berarti ya sekitar 15 ya. 15-16 poin lah bedanya, anggapannya bisa disebut ya. Jadi ibaratnya jauh ya. Dari revisi minus 0,3 ya, revisi turun ke 0,3, ternyata yang keluar meningkat ya, dari minus 1,1 menjadi 0,6. Ini berarti kalau dilihat berapa berarti ya? Ini kalau ke 1 aja, oh enggak, ini ke turun 3, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya, berarti 1,7. Jadi perbandingannya itu sangat besar ya, dari minus 1,1 ke 0,6 kan berarti 1,7 bedanya. Ini yang saya katakan sebenarnya bad ya, bad tapi tidak terlalu bad ya. Badnya itu cuma ini ada revisi ya, dan keluar di bawah ekspektasi ya, itu badnya. Kenapa terus saya katakan tidak terlalu? Karena kalau dilihat dari data sebelumnya dan data yang keluar sekarang itu meningkat cukup drastis, 1,7 kenaikannya ya, lumayan. Sedangkan dari segi core-nya sendiri ini juga sama ya, ini dari minus 0,6 ke minus 0,8, tetapi yang keluar itu jauh, ini minus 0,8 ke 0,3%, walaupun di bawah 0,5 sebenarnya ya. Untuk dari segi PPI ataupun Produsen Price Index itu sendiri, di sini angkanya kalau dilihat sebenarnya mengalami kenaikan. Berarti bisa dikatakan tingkat inflasi dari segi produsen ataupun ya harga dari produsen bisa dibilang itu mengalami kenaikan. Jika kalau kita lihat kemarin itu data inflasi dari segi konsumen naik, ternyata dari segi produsen juga sama-sama naik. Dari 0,3 menjadi 0,6, sedangkan core-nya itu turun dari 0,5 ke 0,3 tapi masih di atas ekspektasi 0,2. Jadi secara PPI-nya ya ataupun harga dari produsennya itu sama-sama mengalami kenaikan. Berarti dari segi produsen dan juga dari segi konsumen itu sama-sama tingkat inflasinya masih cukup tinggi ya, tidak ada signifikan turun. Nah, ini ketika kita lihat PPI dan retail sales sudah keluar ya, berarti otomatis di minggu depan pada saat FOMC ya, data-data FOMC yang diperlukan itu sudah keluar semua ya, dari segi PPI sudah, core PCE sudah, retail sales sudah, lalu apa namanya, CPI, NFP, PPI, ya pokoknya hal-hal yang sudah saya katakan kemarin di note itu kan sudah keluar semua. Nah, itu akan menjadi pembahasan di minggu depan pada saat press conference-nya di Jerome Powell. Tapi menurut saya sih, karena dengan data CPI yang kemarin itu hasilnya masih tinggi ya, data CPI itu masih tinggi, month-on-month-nya naik ke 0,4, year on year naik ke 3,2 dari segi produsen, dari segi konsumen. Kalau dari segi produsen sendiri itu PPI bulanannya naik cukup signifikan ke 0,3 ke 0,6%. Jadi lumayan ya, sama-sama naik. Jadi saya rasa itu masih menjadi faktor yang kuat untuk USD bergerak naik. Nah, permasalahannya kemarin ya, kalau dilihat ini kan dropnya pasca news itu kalau dihitung ya, kita hitung dari total ya, dari total harga itu sempat retrace di, saya hitung dari sini ya, dari sini, dari puncak paling atas sampai paling bawah. Itu berarti
penurunannya sebanyak 176 pip. Lumayan ya, 176 pip lumayan. Dan kalau kita lihat juga dibandingkan dengan indeks dolar untuk pertama kalinya kembali lagi naik di atas 103 ya. Kembali naik di atas 103 berarti kecenderungannya ini akan kembali rally untuk indeks dolar. Dan kalau dilihat juga dari US 10 year yield ya, itu juga naik. Dan di sini naiknya sampai ke 4,3% ya. Sampai ke 4,3%, which is tinggi sekali. Jadi otomatis ketika yield 10 year yieldnya ini naik dan juga indeks dolar naik, sebenarnya itu menandakan bahwa gold nanti akan bergerak turun. Ya, nanti secara teori sih harusnya turun ya, tapi secara candle ini belum turun signifikan ya. Kalau lihat dari candle daily, ini harga tidak bergerak ya, harga masih di dalam range area daily kemarin ya, daily hari Rabu kemarin. Jadi tidak ada kemana-mana sebenarnya. Bahkan kalau kalian lihat dari segi time frame H4 ya, ini sebenarnya kalian itu terjebak di dalam range yang sangat besar. Range-nya sebesar apa? Range-nya itu sebesar ini. Ini kalau kalian lihat range H4 adalah sebesar ini. Jadi tidak ada satupun candle yang close di atas 2184 dan tidak ada satupun candle yang close di bawah 2152. Jadi otomatis pergerakan range untuk XAUUSD adalah sebesar ini sebenarnya ya. Seperti itu kalau dilihat secara sekilas ya. Jadi kalau lebih spesifik lagi ya, untuk sekarang di mana kita bisa taruh letak supply demandnya, kalau saya pribadi sih untuk demand sendiri sudah tidak ada di time frame H1, sisa cuma di M30 ya, sisa cuma di M30 ini doang ya. Bahkan kalau dibawa ke M15, di M5 di M30 lah boleh ya, di M30. Tapi saya rasa sih ini belum bisa dikatakan demand ya. Ini belum bisa dikatakan demand karena 2170 ini belum lewat ya. Ini resisten ini belum lewat. Jadi saya rasa 2170 ini masih menjadi pegangan untuk di XAUUSD saat ini, dan juga 2166 ya, untuk saat ini masih menjadi pegangan. Kalau saya rasa untuk 2170 kita bisa ya tolerir lah ya untuk saat ini dengan angka di 2171. Ini kita bisa pindahkan untuk masalah resistennya di 2171. Oke, jadi untuk sekarang saya pribadi sih ini demand belum masuk ya, belum masuk kriteria demand. Karena saya pribadi, seperti kalian ingat, saya masih pro untuk memegang bullish di indeks dolar. Jadi otomatis gold akan bisa turun. Tapi ingat, selama 2150 sampai 2145 itu belum lewat ya, saya sebenarnya masih pandangannya bullish untuk gold sebenarnya. Kemarin sih sebenarnya saya ada mau nge-buy, tapi di sini harga menunjukkan rejection di jam setengah 12 malam. Ini saya sudah tidak memperhatikan market, ini saya sudah tidur di sini ya, jam setengah 12 di sini. Jadi saya kemarin trade pada saat news doang ya, seperti yang sudah saya bilang juga. H4 di sini adalah zona demand, ternyata sampai candle H4 berikutnya tidak memberikan konfirmasi, ya sudah saya tinggal tidur aja ya. Ternyata memberikan konfirmasinya di jam setengah 12 malam dong ya. Ya udah, berarti kita cukup satu posisi kemarin. Dan sekarang kalau mau open hari ini kita cuma ada berita dari yang pertama adalah Empire State Manufacturing Index. Di sini diperkirakan sih akan jelek ya. Di sini minus 2,2 ke minus 7. Sedangkan dari segi consumer sentiment diperkirakan akan meningkat dari 76 ke 77. Jadi hati-hati nih, kalau consumer sentimentnya masih naik ya, berarti tingkat tingkat orang-orang ataupun tingkat para konsumen untuk belanja itu masih lumayan tinggi ya, masih di angka 70. Ini berarti kalau lihat secara data ini kan datanya semakin lama semakin naik ya consumer sentimennya. Jadi bisa dibilang sentimen konsumen itu bisa dibilang semakin lama semakin tinggi ya. Jadi otomatis saya rasa itu akan masih berdampak bagus untuk USD sebenarnya. Dan sekarang ini kan beritanya kan malam nih. Di sini jam setengah 9 WITA dan juga ataupun jam setengah 8 WIB, dan di sini jam 10 WITA atau enggak di jam 9 WIB.
Ya mungkin kalau yang mau trade news bisa lah ya, bisa di sini. Kalau hari ini sih kalau saya lihat ya di H4. Wah, di sini agak ribet ya, karena tadi yang kalian lihat ya, ini merupakan zona range-nya gede banget ya. Range-nya itu dari 2153 sampai 2183. Nah, jadi bisa dibilang sebanyak 295 pip merupakan range untuk saat ini di XAUUSD secara time frame H4. Jadi untuk tengah-tengahnya ya kalian bisa pilih ya. Di 2166 bisa, 2171 dan 2178. Karena itu merupakan resisten yang ada di H1. Oke. Jadi deal 2166 ini kita bisa lihat harga ini kan berusaha struggle untuk close di atas 2166. So far sih belum ada ya, so far belum ada. Dan juga di time frame M30 ini nggak ada candle bawah sama sekali ya. Candle atas pun candle atas pun juga nggak. Candle atas pun bersih ya, candle atas pun juga bersih. Jadi kalau harga bisa tutup di atas 2166, kemungkinan akan merembet ya, akan merembet naik sampai ke 2171 dan merembet lagi sampai ke 2178 ya. Tapi kalau harga ini flat ya dan tidak terjadi kenaikan ya, kemungkinan harga akan bisa bolak-balik di sini doang sih. Nah, bisa juga kayak gini nanti ya. Jadi untuk saat ini saya rasa untuk di XAUUSD pribadi saya sih masih bisa ngebuy, tapi ngebuy-nya untuk saat ini tidak ada ya, dan nge-sell pun tidak ada. Kalau dilihat untuk masalah area supply dan demand H4 demand di M5 di sini belum bisa saya kategorikan. Kalau dicari supply di M15 sebenarnya sih di sini bisa masuk ya, tapi di sini sudah diambil sebenarnya ya. Tuh. Di sini sih sudah diambil sebenarnya di 2171 di sini ya. Harga sudah mengambil area supply sebenarnya. Ini harga naik, mengambil area supply dan kemudian drop. Ya, kayak kemarin di sini ya, naik sampai ke area supply dan kemudian drop. Jadi kemungkinannya apakah ini akan terulang lagi di sini? Ya, bisa aja sih, ya, bisa aja. Jadi hati-hati. Jadi kalau mau nge-sell di 2171 harap hati-hati ya. Karena sekali lagi market itu masih dalam kondisi yang bullish. Kalau nge-sell ya hati-hati aja, jangan lama-lama juga. Kalau mau buy, consider bisa di atas 2166 ya. Kalau terjadi memang close di sana dan bisa taruh stop lossnya nanti di bawah 2160 ya. Jadi kalau memang ada kenaikan nanti misalnya di sini ya di 2166, stop loss bisa ditaruh di 2160 dengan target bisa sampai di 2178 maksimal ya. Walaupun target satunya adalah di 2171 ya, nggak masuk sih 60 pip dengan 48 pip, tapi kalau kalian mau ambil juga nggak masalah ya. Kalau mau 1:1 itu adalah di 2172 ya. Oke lah, bisa 1:1. Tapi kalau saya pribadi sih tunggu dulu ini mau kemana ya. Kalau dia malah mental dari 2166 dan terjadi konfirmasi balik turun, at least di M15 misalnya nanti di sini terjadi bearish engulfing ya, mungkin saya entry, mungkin loh ya. Tapi saya nggak tahu nanti pada saat sudah saya buat video di sini ya. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.